Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putu Olivia. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang ruang lingkup sosiolinguistik. Nah, sosiolinguistik ini adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari hubungan antara bahasa dan masyarakat. Ruang lingkup yang meliputi sosiolinguistik ada 4, yaitu yang pertama, variasi bahasa. Nah, variasi bahasa ini merujuk pada perbedaan cara berbicara yang muncul dalam suatu masyarakat karena faktor sosial, geografis, atau situasional, seperti dialek, yaitu perbedaan bahasa yang terjadi berdasarkan wilayah geografis atau kelompok tertentu. Yang kedua itu adalah idiolek, yaitu gaya berbicara khas individu yang dipengaruhi oleh pengalaman, pendidikan, atau lingkungan sosialnya. Nah, yang ketiga itu adalah register. Nah, register ini seperti bahasa formal dalam rapat atau bahasa santai saat berbincang dengan teman. Yang keempat itu adalah gaya bahasa, yaitu cara seseorang berbicara yang dapat merubah tergantung pada suasana hati, audiens, atau tujuan komunikasi. Nah, yang kedua itu adalah bahasa dan identitas sosial. Bahasa tidak hanya sebagai alat komunikasi saja, tetapi juga mencerminkan identitas sosial penggunaannya. Faktor-faktor sosial seperti kelas ekonomi, gender, usia, etnis, dan status sosial memengaruhi seorang itu dalam berbicara. Contohnya itu seperti orang dari kelas ekonomi yang menggunakan gaya bahasa tertentu untuk menunjukkan status mereka. Nah, yang ketiga itu adalah perubahan bahasa. Nah, perubahan bahasa ini bersifat dinamis dan dapat berubah karena interaksi sosial. Contohnya itu seperti kontak antar bahasa. Nah, kontak antar bahasa ini ketika dua bahasa atau lebih sering terjadi pencampuran peminjaman kata atau munculnya bahasa Kreol. Nah, yang kedua itu adalah pergeseran bahasa. Nah, satu bahasa secara perlahan digantikan oleh bahasa lain dalam suatu komunitas sering terjadi pada generasi muda dalam masyarakat bilingual. Yang ketiga itu adalah inovasi bahasa. Inovasi bahasa adalah perubahan bahasa yang disebabkan oleh tren sosial, teknologi, atau media, seperti munculnya istilah baru dalam bahasa gaul. Yang keempat adalah penggunaan bahasa dalam konteks sosial. Bahasa digunakan secara berbeda tergantung pada konteks sosial dan budayanya. Beberapa aspek penting dari penggunaan bahasa dalam konteks sosial itu yaitu adalah formal dan informal. Nah, pilihan bahasa yang digunakan dalam acara resmi berbeda dengan pencakapan santai. Dan yang kedua itu adalah konteks budaya. Bahasa yang digunakan dalam budaya tertentu mungkin memiliki norma atau aturan khusus, seperti penggunaan bahasa sopan dalam budaya Jepang. Terus yang ketiga itu ada interaksi antar budaya. Dalam komunikasi lintas budaya, pemahaman konteks bahasa menjadi penting untuk menghindari kesalahpahaman. Nah, kita lanjut yang materi yang kedua, yaitu tentang peranan sosiolinguistik dalam studi linguistik ada 4, yaitu yang pertama, ada memahami variasi dan keberagaman bahasa. Bahasa yang digunakan dalam masyarakat itu tidak bersifat seragam. Karena apa? Karena hal ini dipengaruhi oleh faktor sosial, geografis, budaya, dan situasional. Sosiolinguistik ini juga mempelajari bagaimana cara variasi bahasa seperti dialek, idiolek, atau register itu muncul. Terus yang kedua itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan ini, seperti usia, pendidikan, atau status sosial. Terus yang ketiga itu bagaimana sih variasi bahasa ini dapat mencerminkan keragaman budaya dan identitas masyarakat tertentu. Nah, yang kedua itu adalah menjelaskan hubungan bahasa dan masyarakat. Nah, bahasa adalah bagian integral dari masyarakat dan sosiolinguistik ini memberikan wawasan tentang pengaruh faktor sosial itu terhadap struktur bahasa. Nah, struktur bahasa ini misalnya seperti munculnya kosakata baru karena perkembangan teknologi. Terus ada penggunaan bahasa, seperti penggunaan bahasa formal yang di kantor atau bahasa gaul di media sosial. Lalu ada perkembangan bahasa. Nah, perkembangan bahasa ini termasuk fenomena seperti peminjaman kata, pencampuran bahasa, atau kemunculan bahasa Kreol. Lalu yang ketiga itu adalah menyediakan data untuk kebijakan bahasa.
penelitian sosiolinguistik ini memberikan dasar empiris untuk kebijakan bahasa, seperti pendidikan bilingual. Nah, pendidikan bilingual ini adalah menentukan pendekatan terbaik untuk mengajarkan bahasa kedua tanpa menghilangkan bahasa ibu. Nah, yang kedua itu adalah revitalisasi bahasa, yaitu memberikan rekomendasi untuk melestarikan bahasa daerah atau bahasa yang terancam punah. Nah, yang keempat yaitu perencanaan bahasa nasional. Nah, perencanaan bahasa nasional ini bertujuan untuk membantu pemerintah dalam memilih bahasa resmi atau merancang strategi pengajaran bahasa. Lanjut, yang keempat yaitu menjebatani linguistik dan ilmu sosiolinguistik. Nah, sosiolinguistik itu adalah mengintegrasikan ilmu bahasa dengan disiplin ilmu sosial lainnya yang bertujuan untuk memahami bagaimana bahasa itu mencerminkan perilaku sosial, identitas, dan budaya. Lalu ada mengkaji isu-isu sosial seperti diskriminasi bahasa, stereotip, atau konflik bahasa. Terus yang selanjutnya ada menggunakan pendekatan interdisipliner seperti psikologi sosial yang bertujuan itu untuk memahami persepsi bahasa atau antropologi untuk mengeksplorasi kaitan bahasa dengan adat istiadat. Nah, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu tentang landasan kerja dan pemerian sosiolinguistik. Nah, landasan kerja dan pemerian sosiolinguistik ini ada 4. Yang pertama itu adalah interaksi bahasa dan sosial. Nah, bahasa ini dipahami sebagai alat utama untuk berkomunikasi sekaligus mencerminkan kehidupan sosial masyarakat. Dalam konteks ini, bahasa itu dianggap sebagai produk interaksi sosial yang dipengaruhi oleh budayanya, norma, dan nilai-nilai masyarakat. Lalu, penelitian sosiolinguistik ini selalu melihat bahasa dalam konteks penggunaannya. Misalnya itu dari cara orang itu berbicara di lingkungan formal berbeda dengan di lingkungan santai. Lanjut, dengan menganalisis interaksi bahasa dan sosial, sosiolinguistik ini menjelaskan bagaimana bahasa itu dapat membentuk dan dibentuk oleh hubungan sosial. Nah, yang kedua itu ada metode penelitian empiris. Nah, sosiolinguistik ini digunakan sebagai pendekatan berbasis data untuk memahami fenomena bahasa dalam masyarakat. Metode yang umum ini digunakan untuk meliputi observasi. Nah, di dalam observasi itu kita dapat mengamati bagaimana sih bahasa itu digunakan dalam situasi sehari-hari. Lalu yang kedua itu adalah wawancara. Nah, wawancara ini kita dapat mengumpulkan data langsung dari penutur tentang kebiasaan berbahasa mereka. Yang ketiga itu adalah analisis data, yaitu mengelola data yang dikumpulkan untuk menemukan pola seperti distribusi dialek atau variasi bahasa berdasarkan kelompok. Lalu, pendekatan ini memungkinkan sosiolinguistik ini dapat memberikan gambaran nyata tentang hubungan antara bahasa dan masyarakat. Dan yang ketiga itu adalah pendekatan deskriptif dan interdisipliner. Nah, sosiolinguistik ini bersifat deskriptif. Maksudnya itu adalah fokusnya itu menjelaskan bagaimana sih bahasa digunakan dalam kenyataan, bukan menetapkan aturan bahasa atau standar penggunaan bahasa itu yang benar. Nah, lalu ada kajian ini juga bersifat interdisipliner. Nah, maksudnya itu adalah memanfaatkan wawasan dari antropologi, sosiologi, psikologi, dan ilmu lain untuk memahami konteks sosial bahasa. Lalu, ada pendekatan ini juga membantu untuk menjelaskan fenomena kompleks seperti pengaruh faktor budaya pada pilihan kata atau dampak identitas sosial terhadap cara berbicara. Lalu yang keempat yaitu prinsip variasi dan konteks. Nah, salah satu prinsip utama sosiolinguistik ini adalah bahwa bahasa itu selalu bervariasi dan variasi ini bergantung kepada konteks sosial. Nah, misalnya ini seperti variasi dialek. Nah, variasi dialek ini adalah orang dari daerah berbeda berbicara dengan cara yang berbeda. Lalu ada register dan gaya bahasa. Nah, ini adalah pemilihan kata dan struktur kalimat yang bergantung kepada situasi. Misalnya formal dan informal.
Nah, selanjutnya adalah konsep konteks, yaitu bahasa yang dapat dipahami dengan benar jika konteks sosialnya diketahui, misalnya siapa yang berbicara kepada siapa dan dalam kondisi apa. Nah, prinsip ini memastikan bahwa pemarian sosiolinguistik ini tidak hanya berfokus kepada bahasa itu sendiri, tetapi juga pada lingkungan sosial tempat bahasa digunakan. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Bila ada salah, saya ingin minta maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.